Kan kita tuh sering ingkar dengan keberadaan kita itu sendiri. Makanya orang itu kolo-kolo. Satu, seringlah datang ke kelahiran bayi. Yang kedua, sering-seringlah datang ke pemakaman jenazah. Orang lain naik mobil juga, orang-orang yang menyampaikan hukum itu juga naik mobil akhirnya. Kok nggak pernah digali apakah mobil ini dilarang, apakah mobil ini diperintah? Kok nggak pernah? Apakah makan di warung, apakah ada keterangan bahwa rajungan itu bisa dimasak kare di dalam kitab itu? Tapi begitu ada kerajungan masak kare kok dia tidak lari ke kitab? Ini diperintah atau tidak? Makanya kembali lagi, setiap konten monggo sedulur-dulur ayo waras. Betul. Gitu loh, supaya kita tuh nggak selalu edan. Berarti intinya gini Pak ya, uang hasil korupsi, hasil kerja mucikari, hasil judi itu menurut asli Pak Darno bukan uang haram. Uang itu kan alat tukar toh. Nggih. Nah, alat tukar itu apakah bisa dicari sumbernya alat tukar itu harus dari sini. Nggih, betul. Karena putaran, apalagi yang namanya uang. Putaran uang di Indonesia ini sumbernya bukan bukan sumber dari semua halal loh. Nggih. Yang penting uang ini berputar. Cuma itu nggak tahu sumbernya dari mana. Ya contoh yang paling mudah sebenarnya, kalau mau mengakui, ya karena kebanyakan manusia itu munafik, ya tentang pembangunan yang ada, yang sekarang sudah menyebar di Nusantara ini. Okay. Entah itu pembangunan gedung, entah pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Dikala ada uang datang, pernah tanya, ini hasil dari mana? Betul Pak. Nggih. Fakta nih Pak. Tidak itu aja, bahkan kadang-kadang untuk bangunan tempat yang suci, bangunan yang dianggap untuk ibadah dan lain sebagainya. Kadang mintanya di pinggir jalan. Pernah tanya, yang diminta ini orang apa? Kan nggak tahu itu orang korupsi, orang melacur, orang judi, orang apa, begitu lewat dengan adanya wadah yang diatongkan, yang penting uang itu masuk kan dianggap halal. Makanya orang itu jangan munafik. Gitu. Kadang ada lagi kalau seperti ini Pak. Tanah sengketa, gitu kan, milik keluarga. Namanya sengketa kan mesti kan sudah nggak bener ya Pak. Iya. Dijual tapi di wakaf masjid itu ya halal. Nah terus tanah itu milik siapa coba? Kok tiba-tiba dia yang memakopkan? Sudah percaya bahwa apa yang ada di dunia ini, di bawah langit dan di atas bumi itu semuanya milik Allah, milik Tuhan. Kok dia juga berani mengatasnamakan milik Tuhan itu atas namanya? Dan itu pun kadang-kadang dipersekitakan. Dan itu pun kadang-kadang diperjualbelikan, coba. Mana letaknya yang namanya iman atau kapitayan atau kepercayaan? Makanya kalau dilihat dari sisi lain ya, tanpa sisi agama, sebenarnya orang yang hidup di dunia ini semuanya kafir kok. Kufur tentang nikmat yang sudah diberikan gitu loh. Sebenarnya kalau kita tuh nggak pakai rasa, tanpa kita tuh berkesadaran yang sangat tinggi, bisa-bisa kita itu bahkan bukan kafir lagi. Kira-kira buyute kafir kalau nggak canggai kafir malahan. Kan kita tuh sering ingkar dengan keberadaan kita itu sendiri. Makanya orang itu kolo-kolo. Satu, seringlah datang ke kelahiran bayi. Yang kedua, sering-seringlah datang ke pemakaman jenazah. Supaya kita itu sadar, itu loh sebenarnya kita itu. Asal mula dan akan kemana, itu seperti itu loh. Tapi kenapa begitu
kita lahir dengan posisi telanjang, dengan berlumuran darah, berlumuran kotoran. Begitu kita sudah dibalur dengan pakaian, sombongnya minta ampun. Baru mempunyai jabatan, kedudukan. Sudah, apa kalau bahasa Jawanya itu, panguwasa kinarya godo. Untuk alat, untuk menekan orang lain dikala dia berkuasa. Coba di saat dia itu sudah diakui bahwa dia adalah orang yang berilmu, orang yang mempunyai kawaskidan yang lebih tinggi. Jalannya saja sudah sombong, apalagi ucapannya. Jalannya apa loh sombong. Dia bisa jalan sendiri, tapi kenapa minta dikawal orang lain? Coba. Minta disembah-sembah orang lain. Makanya tangan ini tempatnya kotor. Tapi kenapa begitu bersalaman minta dicium? Coba. Begitu kok dinamakan orang suci, orang alim. Ya enggak berilmu malahan. Ya salaman, wajarnya kita bersalaman ya. Sudahlah berpegangan dengan tangan. Masa dengan berpegangan tangan tanpa dicium itu merontokkan jabatan kita atau keluhuran kita toh? Kira-kira kan enggak. Karena luhur dan tingginya derajat manusia itu bukan letaknya di nama atau sebutan. Luhur dan tingginya derajat manusia itu dari perbuatan dan ucapannya. Kita berbicara larangan dan perintah, Pak G. Iya. Bahwa sudah jelas bahwa dikala manusia ini masih sehat jasmani dan rohani, Ya. kita diwajibkan untuk berikhtiar. Jadi intinya Tuhan sendiri mengharamkanlah kita ini selagi kita itu masih sehat jasmani dan rohani untuk meminta-minta. Kan seperti itu Pak Tarno. Nah, sekarang kan marak ya di jalan-jalan raya. Orang minta-minta dengan dalih pembangunan masjid, gitu, pembangunan pondok, pembangunan yayasan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau menurut pandangan Pak Darno, bagaimana Pak dengan firman Ya seperti sudah itu Pak? jelas itu keliru. Sudah jelas itu ngawur. Itu apalagi untuk pembangunan tempat beribadah. Ya karena peribadatan itu sebenarnya tidak terletak di bangunan yang harus mewah, yang harus nikmat, yang harus teduh, bukan. Justru di tempat yang sangat keadaan panas, keadaan nggak nikmat dan lain sebagainya. Dikala hati kita bisa menerima, dikala kita itu sadar dengan sadar-sadarnya. Jangankan di bawah bangunan yang mewah, bahkan di tengah-tengah hutan belantara, kita tuh malah menemukan kesejatian diri kok. Malah. Terus sekarang, dengan adanya tempat-tempat peribadatan, entah itu dibangun dengan uang sendiri ataupun uang sumbangan dari orang banyak, dengan mewahnya, dengan megahnya, fungsi dari bangunan itu apa? Coba. Zaman dulu, zaman belum seperti ini, ada di salah satu desa itu yang musolanya itu masih musola geladak. Ya, dengan atap yang seadanya, belum ada genteng, masih menggunakan welit orang Jawa. Itu siang malam itu nggak pernah sepi dari orang, dan kiai-kiai sepuh, kiai-kiai desa tidak pernah berhenti-henti mengajarkan tentang tata krama, tentang budi luhur, tentang cara untuk menghargai orang lain, dan dia merelakan diri untuk mengabdi, untuk memberikan ilmu pada orang-orang yang ngaji di situ, sehingga orang itu sampai paham dengan bahasa orang lain, sampai dia paham dengan cara menyembah dan lain sebagainya. Tapi kan kiai-kiai desa, orang-orang yang memang tulus dari hatinya untuk mengajarkan tentang kepribadian yang tinggi itu, kan tidak banyak yang peduli. Tapi setelah orang itu terdidik, makanya sekarang itu ya,
dengan adanya ulama-ulama besar yang ngalor ngidul setiap di mimbar diikuti dengan jamaah yang banyak. Apakah dia yang berilmu? Apakah dia yang mengajarkan? Atau apakah dia yang termasuk orang yang menyiarkan tentang agama? Bukan. Itu orang-orang yang sudah beragama, yang sudah belajar dari kiai-kiai desa. Yang waktu itu rela untuk mengajarkan tentang Iqra, tentang juz amma, dan lain sebagainya. Tentang mengajarkan waktu dia belum mengenal sholat, sehingga dia tahu tentang sholat. Dan orang yang sudah di mimbar-mimbar ini hanya mengulas saja. Bukan dia yang berhasil. Tapi kiai-kiai desa, kiai-kiai yang tidak punya nama, kiai-kiai yang tidak pernah dihargai, itulah sebenarnya yang mengajari mereka. Nah, orang-orang itu apa? Dia hanya mempopulerkan namanya saja. Dan pengikut-pengikutnya itu sebenarnya apa? Pengikut-pengikutnya itu sebenarnya ibarat jualan yang itu marketingnya untuk merekrut orang banyak untuk mengikuti orang itu. Kalau dilihat dari keberhasilan orang-orang itu, sebenarnya dia itu hanya mencomot keberhasilan kiai-kiai desa, orang-orang yang mengajarkan dengan ketulusan hatinya, dengan keikhlasannya, tidak pernah dibayar. Dia ikhlas untuk membagikan ilmunya. Hanya ya orang-orang itulah yang berhasil sebenarnya. Pahlawan tanpa Tanda jasa. Nah, yang selalu gembar-gembor di podium dengan dikunjungi orang banyak, apakah itu dianggap orang yang berhasil? Tidak sama sekali. Sebelum kita datang ke masjid, otomatis belajarnya juga di musola atau di langgar. Nah, yang mengajarkan di langgar siapa? Apakah orang yang setiap Jumat khotbah itu? Kan bukan. Bukan, Pak. Yang khotbah itu hanya mengulas orang sudah jadi di situ dikhotbahi. Copy paste, Pak, bahasane sakniki nggih. Nah, makane. Lah mestinya kita melajari orang itu yang tidak paham, yang tidak tahu sama sekali, kita ajari dari nol sampai dia itu paham. Itulah yang dianggap orang berilmu atau ulama atau orang yang berhasil untuk membawa orang dari sisi bodoh menjadi sisi pintar. Lah orang yang mempunyai gelar besar, termasuk pondok-pondok pesantren, sebelum masuk pondok pesantren ini sudah diajari loh. Karena saya nggak pernah kok lihat pondok pesantren itu mengajarkan Iqra, itu nggak pernah. Anak-anak yang masuk ke pondok berarti dia sudah belajar juz amma, belajar Iqra dulu ke kiai-kiai desa loh. Tapi kan yang punya nama besar kan akhirnya orang yang tinggal meneruskan toh. Nah, orang yang mengawali ini, yang mengawali, jangankan kok mobil, sepeda motor saja nggak punya. Jangankan sepeda motor, kadang-kadang sepeda ontel wis gak ono selebore, gak ono pateng kase, ontele kadang-kadang diganti ontel kayu. Saking ikhlasnya. Tapi setelah dia paham dan dia mampu, akhirnya perginya ke yang punya mobil, bayar pula. Tapi kalau nanti sudah pandai bener, yang berhasil bukan kiai yang ngajari awal. Makanya untuk apa tempat-tempat ibadah dibangun semegah itu, semewah itu, kalau hanya intinya, kalau saya mohon maaf, memang kenyataannya seperti itu. Kelihatannya itu pameran bangunan. Betul. Gitu. Betul, Pak. Jadi yang perlu dipikirkan bangunannya apakah isinya. Kalau saya mendingan isinya yang perlu dibangun. Mentalnya orang-orang yang menempati bangunan yang mewah itu loh yang penting. Karena belum tentu orang yang menempati bangunan yang mewah itu mentalnya juga mental yang bagus. Karena tiap 1 minggu sekali diceramai seperti itu,